Sahabat-sahabat yang berbahagia, di tahun-tahun ini kita melihat perilaku manusia beda dengan tahun-tahun yang dulu atau di masa-masa saya jadi masih remaja. Sekarang ini perilaku manusia itu serba suudonan, prasangka buruk, baik ke orang lain maupun ke pemerintahnya. Di masa ini juga menyebar berita-berita bohong, pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Itu perilaku manusia yang sekarang lagi tren, lagi marah. Nah, kita sebagai orang yang terdidik, terpelajar, itu tidak boleh terbawa arus. Contohnya misalnya kasus vaksin. Vaksin itu adalah bentuk ikhtiar manusia untuk mencari kesembuhan, keselamatan dari wabah. Tetapi ada sebagian orang yang malah mengacaukan itu dengan menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Padahal vaksin itu baru diberikan kalau tidak salah Rabu kemarin ya. Kemarin itu startnya kemarin. Hari Rabu Presiden. Hari Rabu kapan? Besok. Hari Rabu kan? Ya. Kalau sekarang kan hari Kamis kan ya. Berarti hari Rabu kemarin Presiden kita divaksin. Itu orang pertama di Indonesia. Orang pertama di Indonesia yang divaksin. Tapi kabarnya sudah ada yang geblok, ada yang semaput, ada yang kejang-kejang, ada yang langsung stroke dan sebagainya. Itu kabar di mana? Padahal vaksinnya itu baru kemarin. Sinovac namanya ya vaksinnya itu. Satu-satunya jenis vaksin yang dipakai itu Sinovac di sementara ini. Itu baru kemarin presidennya divaksin. Baru diikuti oleh tokoh-tokohnya termasuk dari PBNU itu, kayak Isomuddin itu. Dari apa istilahnya, dari umaroknya, dari ulamanya yang mengawali untuk divaksin. Ya. Tapi di masyarakat kabarnya itu luar biasa. Sehingga orang ditakut-takut, jangan divaksin, jangan nanti gini. Padahal mereka tidak punya ilmu di situ, pun tidak punya kapasitas. Oleh karenanya kita sebagai orang yang terdidik, terpelajar, kalau dihadapkan kepada kita kesimpang siuran, maka kembalikan kepada ahlinya. Jangan mengikuti ahli-ahli yang so ahli, jangan mengikuti orang-orang yang so ahli tapi tidak punya kapabilitas. Iya. Siapa ahlinya? Ya tenaga medis, dokter itu yang ngerti. Yang tentunya mereka tidak akan ngawur, pasti akan melakukan penelitian, uji coba dan sebagainya, baru diterjunkan ke publik. Ini tidak ngawur, itu ahlinya. Kalau dokter itu ngawur, ya sudah hilang nanti kepercayaan kepada tenaga medis. Demikian juga mengenai kehalalannya, kesuciannya sudah diserahkan kepada majelis ulama, dan majelis ulama sudah memberikan fatwa bahwa vaksin Sinovac itu halal dan suci, boleh dipakai. Tapi yang berkembang yang mengatakan itu najis dan sebagainya luar biasa. Padahal tujuan dari pemerintah itu adalah demi keselamatan rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah itu memberikan vaksin yang kemudian menimbulkan madarat. Itu namanya bunuh diri itu. Dan tidak masuk akal. Tidak rasionalis sekali. Seorang pemimpin memberikan vaksin kepada rakyatnya yang kemudian mencelakakan rakyatnya. Itu usia kepemimpinannya tidak akan lama itu. Langsung diturunkan oleh rakyat. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Pasti pemimpin itu mencari kebaikan. Dan inilah yang perlu kita ada dalam pikiran kita. Sangkaan-sangkaan yang bagus, husnudzon, dan itu perintah agama. Ya, dan kita dilarang untuk suudzon. Dilarang karena suudzon itu sebagian dari dosa. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Sebagian. Ada yang boleh ya. Ada yang boleh. Tak boleh masuk husnudzon toh ya. Ada juga batasan yang boleh kita suudzon. Misalnya, contohnya istrinya Zainul dikonceng sama Zaini, itu harus suudzon itu. Gak boleh husnudzon. Kenapa? Boleh jadi itu ada main itu. Jangan uang ya tak kira gitu. Jangan gitu.
Misalnya pacarnya Deden jalan bareng sama Idrus ya. Jangan, nggak boleh. Oh, Idrus teman saya yang paling baik. Tak kira harus ada kecurigaan. Jangan-jangan dia tuh bermain mata atau bermain-main juga dengan teman saya. Nanti diambil sama temannya kalau nggak ada suudonnya, nggak ada, curiganya nggak ada gitu. Jadi itu inna ba'dad dhanni, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, sebagian kecil ya, sebagian lagi yang diperbolehkan. Ya. Jadi jangan dikedepankan suudonnya, belum apa-apa sudah suudon dulu. Itu vaksin, bukan vaksin tuh. Itu vitamin C itu. Belum tahu dia kan ngarang-ngarang pikirannya. Dan tidak tahu sendiri, tidak lihat dengan matanya sendiri. Yang disuntikan ke presiden itu vitamin C itu, bukan vaksin. Padahal sudah diperlihatkan boxnya, sampai ke botolnya, sampai ke jarum suntiknya, itu. Kemudian komentar, bukan vitamin C lah. Kalau vitamin C secara medis itu, kalau orang disuntik langsung di sini yang pakai vitamin itu langsung jerit sakit. Nah itu yang tahu medis, yang tahu tentang ilmunya. Tapi kalau orang sembarang ngomong ya udah bisa meratakan bahwa kalau disuntik itu tidak kira sakit kalau dikasih sifati rasa. Padahal ya lihat dulu bahan yang disuntikkan. Jadi seperti itu. Kita di masyarakat tidak boleh terombang-ambing, ya, mengikuti alur-alur yang tidak baik. Makanya di Pagar Nusa itu ada beberapa semacam yang disebarkan oleh teman-teman itu, foto kemudian ada tulisan mendukung vaksin itu bagus, ya bagus. Itu edukasi kepada masyarakat. Jangan malah ikut menakut-nakuti masyarakat. Ya. Karena memang harus dijelaskan secara rinci bahwa hakikatnya vaksin itu tidak akan menimbulkan madarat karena sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah Badan POM itu menyatakan itu layak, aman. Begitu juga dengan Majelis Ulama sudah menyatakan itu halal dan suci. Cuma akan ada ketentuan atau ada aturan-aturannya. Lah itu yang perlu dirinci. Yang nggak boleh divaksin tuh siapa, kan gitu. Yang sudah usia 60 tahun ke atas karena mungkin punya penyakit-penyakit yang berat atau bawaan. Seperti orang yang punya penyakit jantung nggak boleh divaksin, punya penyakit ginjal dan sebagainya, yang terpapar COVID itu nggak boleh divaksin. Jadi ada penjelasan rinci, tapi jangan diglobalkan bahaya. Ya bahaya bagi orang yang suhunya misalnya panasnya di atas 37,5 misalnya, atau dia itu tensinya itu di atas 140 misalnya, atau di bawah 90. Itu orang-orang yang seperti itu tidak boleh divaksin, tunggu dalam keadaan sehat. Nah, itu penjelasan yang seperti ini akan lebih rinci, detail ketimbang langsung mengatakan bahaya ini dan itu. Kan nggak dirinci. Nah, memang tidak semua itu aman untuk divaksin. Ada beberapa orang yang tidak boleh, ya. Seperti itu. Lah, ini fungsinya kita sebagai orang yang dididik, terpelajar untuk menjadi istilahnya itu agen di masyarakat untuk mencerahkan masyarakat. Ya. Mencerahkan masyarakat, bukan malah ikut nimbung dan membuat kacau. Karena sekarang itu kadang-kadang orang sudah dewasa, sudah tokoh, sudah terpelajar, pikirannya mundur ke belakang. Banyak yang seperti itu sekarang. Apalagi menyangkut kabar-kabar hoax, kabar-kabar bohong. Itu salah satu video yang di Pompes di PP Madinatul Ulum itu Cangkring, itu video tahun 2018 itu. Vaksinasi difteri itu yang kejang-kejang itu 2 tahun yang lalu itu. Lalu sekarang diangkat kemudian diberi kalimat COVID, vaksin untuk COVID. Alah, orang takut-takut semua. Pada ya itu kan kabar bohong. Makanya kita gitu kalau dihadapkan kepada kabar-kabar yang tidak jelas, itu fatabayyanu, kita diminta untuk bertabayyun. Tabayyun itu mencari kebenaran gitu, dengan bertanya, dengan melihat sendiri, dengan investigasi gitu.
seperti itu agar kita tidak menjadi korban hoax gitu. Ini yang akan membedakan antara orang yang paham, yang terdidik, dengan orang yang tidak paham dan orang yang tidak terdidik. Nah, pagar Nusa jangan meniru akal-akalan gaya-gaya orang-orang yang di luaran sana. Ada banyak loh orang cangkruan di pos kamling di pinggir jalan yang dibahas vaksin, yang dibahas itu hal-hal yang dia tidak punya ilmu di sana. Kemudian menyebar sehingga timbullah keresahan dan ketakutan di masyarakat. Vaksin itu terbatas kok jumlahnya. Karena terbatas, maka yang mendapatkan vaksin itu pasti pakai skala prioritas. Gak semua rakyat ini dapat jatahnya untuk tahap-tahap awal. Paling cuma tenaga medis, petugas pelayanan publik, kemudian yang muda-muda yang usia produktif, itu yang diambil dulu. Kalau yang 60 tahun ke atas tuh ambil belakang-belakang. Karena itu screening kesehatannya itu yang berat. Ya, dan rentan itu karena banyak yang mungkin punya penyakit jantung, punya penyakit rematik, punya penyakit asma, itu tidak boleh divaksin orang-orang yang kayak gitu. Jadi ukurannya seperti itu, tidak sembarangan vaksin-vaksinan itu. Ini yang lagi tren sekarang gitu. Ya, tren di masyarakat kita. Demikian sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan, ilmu pada kita di dalam bersikap di masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.